Kalau mengurus anak tidak memberikan waktu kepada ayah untuk bersama anak-anak. Nah, kita harus saling membagi porsinya karena anak-anak juga harus merasakan sosok dari sang ibu atau sosok dari sang ayah, seperti itu. Jadi kitanya juga jangan egois terhadap pasangan kita, seperti itu. Nah, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube ini, dan terima kasih yang selalu share video-videonya ke orang sekitar. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Di video kali ini, kita mau sedikit membahas tentang bagaimana sih manajemen stres terhadap orang tua atau terhadap orang dewasa yang memang kita terkadang juga capek, lelah menghadapi perkembangan atau perilaku anak-anak kita. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, sebagai orang dewasa, kita juga manusia. Kita juga terkadang bisa salah, bisa emosional, kita bisa capek, kita bisa lelah. Nah, bagaimana sih kita tetap mempertahankan kondisi di mana kita harus tetap stabil dalam mengarahkan anak kita? Apalagi kondisi misalnya anak kita dalam kondisi yang tidak stabil, lagi marah-marah atau lagi tantrum atau apapun. Nah, kunci yang pertama, prinsipnya adalah kita selalu menanamkan prinsip ini. Anak-anak kita belum memahami apa yang kita lakukan. Apalagi kalau sampai kita memukul, mencubit, atau memarahi. Mereka belum memahami itu. Jadi, jangan lakukan tindakan yang sia-sia ini. Seperti itu. Selanjutnya, kita dengan pasangan kita harus mulai berdiskusi tentang apa yang kita rasakan. Jangan tanggung semuanya sendiri, tapi mulai berdiskusi. Saya capek seperti ini, boleh kita berbagi, boleh ini, boleh ini. Dan misalnya si ibu Senin sampai Jumat memegang anak, habis itu Sabtu atau Minggu ibu boleh melakukan tindakan mereka sendiri atau boleh melakukan hal yang menyenangkan sebagai ibu, sebagai refreshing perasaan mereka, seperti itu. Jadi kita juga jangan egois, misalnya ayah bekerja tapi ayah tidak mau mengurus anak, ibu misalnya yang selalu mengurus anak tidak memberikan waktu kepada ayah untuk bersama anak-anak. Nah, kita harus saling membagi porsinya karena anak-anak juga harus merasakan sosok dari sang ibu atau sosok dari sang ayah, seperti itu. Jadi kitanya juga jangan egois terhadap pasangan kita, seperti itu. Nah, selanjutnya jangan marah-marah kalau misalnya ada pasangan kita yang melakukan edukasi terhadap anak kita. Jadi kita harus kompak, kita harus jadi satu, seperti itu. Bagaimana sih misalnya kita sudah kondisi tidak sepaham? Nah, itu tadi kembali harus berbicara, ngobrol, jangan di depan anak, di belakang mereka, dan lakukan sebagai orang dewasa. Nah, tips and trick misalnya anak lagi kondisi tidak nyaman, kita sebagai orang dewasa seperti apa sih memanajemen stresnya? Nah, teman-teman semua, ibu-ibu, bapak-bapak semua harus memiliki hobi atau hal yang menyenangkan. Bahasa terapis kami itu ada leisure. Leisure itu adalah melakukan waktu luang, itu hobi. Nanti ada lagi pecahannya. Jadi kita harus menemukan aktivitas apa yang membuat kita menyenangkan. Misalnya, ibu-ibu suka shopping. Ini pasti suka. Suka belanja, suka bertemu dengan teman, suka mengobrol. Boleh lakukan itu. Jadi temukan dulu apa yang menjadi semangat kita atau rasa percaya diri kita bangkit, seperti itu. Nah, mintalah waktu kepada pasangan kita untuk melakukan aktivitas tadi. Nah, seperti itu. Jadi
kita jangan pernah melupakan itu. Dan yang paling penting, tetap lakukan ibadah sesuai dengan keyakinan. Jangan merasa bahwa ini satu kutukan atau ini satu permasalahan yang diberikan Tuhan kepada kita yang mengakibatkan kita menjadi down, kita menjadi sedih atau apa. Tapi ubah rasa itu sebagai rasa syukur bahwa Allah atau Tuhan tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan umatnya. Jadi kita tanamkan bahwa kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal yang lebih atau bermanfaat terhadap sekitar atau diri kita sendiri. Itu jangan pernah merasa kita menghadapinya sendiri. Seperti itu. Nah, yang paling penting, yang terakhir adalah jangan segan untuk berbagi dengan orang lain apa yang kita rasakan. Jangan memendam permasalahannya sendiri. Tapi ada juga karakter yang memang tidak mau berbagi, itu tidak apa-apa. Tapi cobalah untuk bercerita dengan apa yang kita rasakan. Jangan nanti dipendam sendiri terus jadi permasalahan, boom. Nah, itu jangan. Jadi coba kita bagi terhadap orang yang menurut kita bisa dipercaya seperti itu. Nanti akhirnya mungkin ada solusi yang bisa diberikan terhadap permasalahan kita. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja videonya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Bukan maksud menggurui, sekali lagi. Ini hanya saya memberikan sedikit edukasi terhadap teman-teman semua. Bagaimana sih kita mengatasi permasalahan atau manajemen stres sederhana yang dapat kita lakukan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.